Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita karunia berupa nikmat iman dan Islam dan karunia nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Pada malam yang mulia ini kita masuk tentang adab berpakaian. Ya, hadis-hadis yang terkait dengan adab berpakaian. Rawat Tirmidzi wa qala hasanun gharibun an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan gharib sahih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memakai pakaian, beliau menyebut namanya, menyebut nama pakaian itu maksudnya, baik itu berupa surban atau gamis atau baju atau selendang. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, lakal hamdu, milikmu segala puji. Anta kasautanihi, engkaulah yang memberikan pakaian kepadaku ini. Aku mohon kepadamu kebaikannya, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang terbuat darinya. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, min syarrihi, dari keburukannya, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan apa yang terbuat darinya. Ini adalah sebuah doa ya, yang dituntunkan oleh Rasulullah saat kita mau memakai pakaian. Yaitu pertama memuji Allah atas nikmat Dia berikan kepada kita pakaian ini. Dan ini sebuah nikmat yang kadangkala jarang kita syukuri. Ya, kita bisa membeli baju, bisa memiliki celana, memiliki jilbab, memiliki sarung, pecis, ya, dan sebagainya, surban. Ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat-nikmat lain yang begitu banyaknya.
tidak bisa kita bayangkan seandainya kita tidak bisa membeli pakaian, tidak memiliki pakaian. Kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan sah. Kita tidak bisa keluar rumah dengan leluasa. Kita tidak bisa beraktivitas seperti saat kita memakai pakaian. Pakaian kita meskipun bukan baru, ya, tapi kita syukuri sudah bisa menutup aurat kita. Karena fungsi dari pakaian pada intinya adalah menutup aurat, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk pamer, ya. Tapi fungsi dari pakaian adalah menutup aurat. Teringat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melepaskan seluruh pakaian dari Nabi Adam dan Hawa saat mereka diusir dari surga. Ya, supaya benar-benar mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki itu adalah betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga kita Bapak Ibu ketika kita memakai pakaian, apalagi pakaian yang baru, maka kita disunnahkan membaca doa yang dipanjatkan Rasulullah ini, ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, Engkaulah yang memberikan aku pakaian ini, dan ini bentuk tauhid, ya, bentuk tauhid bagaimana segala apa yang kita miliki ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikannya. Kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah tentang kebaikannya. Ya, kebaikan dari pakaian ini artinya kita mendapatkan manfaat dari pakaian yang kita kenakan ini. Sehingga saat kita memakai pakaian ini kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan terus. Kemudian bermohon kepada Allah juga kebaikan dari apa yang terbuat darinya. Ya, maksudnya adalah dengan fungsi pakaian ini, ya, bagaimana fungsi dari pakaian adalah menjaga dari panas, dari dingin, dari menutup aurat, ya. Sehingga manfaat pakaian ini betul-betul dirasakan. Ya. Betul-betul dirasakan pertama memang untuk menjaga segala kebaikan-kebaikan duniawi kita, dan yang kedua tentu menjaga ibadah kita kepada Allah. Kita bisa mendapatkan kebaikan dari hasil pakaian tersebut, yaitu menutup aurat, menjalankan sholat, dan sebagainya. Ya, mendekatkan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon supaya pakaian ini melahirkan kebaikan-kebaikan. Kemudian doa yang berikutnya adalah bermohon kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari kejahatannya atau dari keburukan pakaian ini. Ya, ya maksudnya adalah keburukan yang seandainya ada di dalam pakaian ini berupa, di sini disebutkan berupa najis, ya, yang mungkin bisa nempel di pakaian kita, atau sesuatu yang haram, ya, yang mungkin timbul dari pakaian itu, dan tidak awetnya, ini juga termasuk dari keburukan dari pakaian, ya, karena kadang-kala ada beberapa orang yang mereka membeli pakaian yang sepertinya mahal tapi ternyata tidak awet, ya. Maka ini juga kita berlindung kepada Allah, ya, supaya pakaian kita awet, dan berlindung kepada Allah dari keburukan yang akan timbul dari pakaian itu. Artinya, ya, jangan sampai pakaian itu nanti menyebabkan kemaksiatan, ya, menyebabkan kesombongan, ujub, ya, riya, ya, dan hilangnya rasa qanaah, ya. Kita bermohon kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita membeli pakaian baru, ya, segala potensi itu kadang-kala muncul, apalagi ketika pakaiannya itu dari
impor dari luar negeri, apalagi dari pulang umroh. Ini mereknya kadangkala ditempel di belakang, di depan, di atas. Ya. Kadangkala beberapa pakaian-pakaian bermerek itu ya berpotensi untuk melahirkan keburukan. Sehingga kita bermohon kepada Allah. Saat kita memakai pakaian baru, jangan sampai menambah dosa kita. Yaitu berupa pamer dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita tidak bisa menjaga hati dengan baik karena membeli pakaian baru, ya tidak usah beli. Ya. Karena lebih berat menjaga hati daripada menjaga fisik kita. Cukup pakaian-pakaian yang lama, yang insya Allah justru menunjukkan kesederhanaan kita. Itu lebih baik daripada pakaian baru, tapi khawatir akan merusak niat kita. Bukan berarti pakaian baru itu tidak boleh ya. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka beli. Ya, apalagi pakaian-pakaian yang bermerek, pakaian-pakaian yang mahal, yang kadang-kala begitu mudah diketahui oleh orang lain. Ada satu sikap orang muslim yang hendaknya senantiasa dijaga dimanapun, yaitu rasa zuhud, rasa qanaah, rasa warok, ya, sederhana, nerima apa adanya, ya, tidak berbangga-bangga dengan kelebihan yang dimiliki baik berupa harta, ilmu, jabatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah yang kita pakai ini ya, tidak lain dan tidak bukan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu waktu nanti akan kita tinggalkan atau dia yang meninggalkan kita. Pakaian akan kita tinggalkan atau sebaliknya pakaian juga bisa meninggalkan kita karena sudah usang atau rusak, tidak ada manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya ingat betul ya, dulu ada ya, saya memiliki seorang ustadz ya yang masya Allah ya, beliau itu kemana-mana dan sejauh ini juga saya kenal sampai saat ini beliau itu senang dengan pakaian warna putih. Saya kira beliau itu cuma punya satu pakaian, ternyata ya memang pakaiannya itu putih semua. Jadi saking sederhananya beliau sampai keluar negeri pun pakai warna putih, ya. Warna putih itu memang pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, memang karena beliau memerintahkan kita untuk memakai pakaian warna putih. Kemudian pernah beliau cerita ya, sampai ke Singapura itu juga pakai pakaian atau pakai baju warna putih dan pakai sarung. Ya, sampai Singapura, gitu. Sampai sana digeledah oleh polisi katanya. Ya, tapi tidak ada apa-apa ya. Kemudian dilepaskan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya masih semakna ya, diriwayatkan oleh Mu'ad bin Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan suatu makanan, kemudian membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah zikir ya, setelah makan disunahkan membaca Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah, alladzi yang at'amani, memberi makan kepadaku, hadza ta'am, makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku dengan makanan ini, min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dariku, wala quwwatin, dan kekuatan dariku. Artinya murni adalah pemberian dari Allah. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya. Makan, selesai makan, wareg, gitu. Dosanya diampuni Allah. Ini kalau mau membaca doa ini. Mungkin ini doa ini agak sedikit tidak familiar. Padahal ini adalah doa yang berdasarkan hadis yang sahih. Hasan malah ya, hadis hasan. Hasan artinya hadis yang makbul ya, bisa diterima, artinya bisa diamalkan.
Saya ingat dalam satu undangan undangan sebuah lembaga begitu ya, mengundang santri-santri kita untuk makan-makan. Kemudian selesai makan, ternyata di situ panitia membuat kuis. Ya. Ayo siapa yang tahu doa setelah makan? Ya. Maka santri kita menjawab dengan mengangkat tangan, kemudian menjawab dengan doa ini. Ini doa adalah doa yang sunnah. Maka beliau kemudian mentertawakannya. Jadi panitia ini mentertawakannya seakan-akan dikiranya itu adalah doa yang keliru. Padahal ini doa yang sunnah, doa yang ada riwayatnya. Karena mungkin beliau tidak tahu ya, santri ini ya ditertawakan, tapi beliau santrinya ini yang benar gitu ya. Jadi kadangkala penanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Itu kadang banyak kejadian seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Ya, doanya sekali lagi, alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kemudian diteruskan, waman labisa thawban faqal, dan barang siapa yang memakai pakaian kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang berdoa setelah memakai pakaian ya, atau saat memakai pakaian, maka kemudian membaca alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi kasani, yang memberikan pakaian kepadaku, hadza thauba, dengan pakaian ini, baju ini ya, atau sarung ini, atau celana ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku dengan pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Artinya betul-betul ini adalah pemberian dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi ini Masya Allah ya Bapak Ibu, doa-doa, zikir-zikir yang kalau kita hafalkan dan kita rutinkan, ini kita baca, bisa jadi dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, monggo kalau tidak hafal bisa ditulis, tempelke nang pengilon, tempelke di lemari, sehingga kita setiap kali memakai pakaian kita bisa membaca doa ini dan dosa-dosa kita digugurkan atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga adalah at-tayammun, mendahulukan yang kanan. Rawat Tirmidzi bisanadin hasan bisanadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bi mayaminihi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju, maka beliau mendahulukan yang kanan. Ya, berarti memakai baju itu lengan kanan dulu, ya, baru kemudian lengan kiri. Dalam hal ini sampai diriwayatkan oleh para sahabat, ya, ini berarti sebuah sunnah, perilaku yang kadangkala bagi masyarakat umum itu adalah perilaku keseharian yang sepertinya tidak melahirkan pahala. Tapi kalau kita niatkan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka akan melahirkan pahala. Berapa banyak, berapa kali kita dalam sehari memakai pakaian, ya. Ping pinten pun gonta ganti pinten pakaian hari ini Bapak Ibu. Pagi pakaian nopo, siang pakaian kerja, malam atau sore kiri pakaian pengajian, malam nanti sudah pakaian lagi. Mungkin dalam satu hari 4, 5, 6 pakaian sudah kita kenakan. Setiap kali kita memakai pakaian, mengawalinya dengan
yang kanan, kemudian berdoa kepada Allah, maka berapa banyak potensi dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling celaka di akhirat adalah orang yang masuk neraka. Kenapa? Karena seharusnya orang muslim itu tidak ada yang masuk neraka. Seharusnya. Karena berapa banyak potensi dosa-dosanya digugurkan sebelum mati. Cuma ini kadang kalau udah dikasih bocoran supaya dosa kita dihapus, cuma tidak dipraktekkan. Ini masalah. Padahal semuanya adalah mudah, ya. Seberat-beratnya kita menghafal doa, kalau kita ulang-ulang, ya, kalau kita ulang-ulang, setiap hari kita ulang sampai seminggu, pasti hafal. Wis tua aku mas ora hafal dongane kok lidhawu. Coba jenengan tulis, kemudian setiap hari hafal. Rapal sedina ya rong dina, rapal rong dina ya telung dina, rapal seminggu ya rong minggu, rapal rong minggu ya sesasi wis lah. Hafal satu doa, pasti hafal. Hari-hari ini tuh Bapak Ibu kita buat program Odoa, One Day One Ayat. Ya. Satu hari satu ayat. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita share di grup ya untuk program ini. Kemudian mereka setiap pagi kita berikan contoh bacaan suatu ayat. Kemudian mereka setelah itu menghafal. Kita berikan waktu dari ba'da subuh sampai jam 8 malam setiap hari. Yang pada awalnya, masa bisa sih? Saya kan sibuk, saya kan karyawan, saya kan ibu rumah tangga, saya ini pekerja ini dan itu. Kesulitan, tapi ternyata mudah saja. Satu hari satu ayat. Pada awalnya Ustaz, nanti kalau ayatnya panjang gimana? Jangan nanti-nantilah. Coba dulu. Ternyata alhamdulillah banyak peserta yang terkaget dengan dirinya sendiri. Padahal mereka umurnya sudah 40, 50, 60 tahun juga ada. Ya, dan mereka bisa menghafal. Ustaz, kalau satu ayat itu setiap hari, itu hafal Qurannya lama. Ya Rasulullah sendiri menghafal Quran lama. Berapa lama Rasulullah menghafal Quran? 23 tahun. Baru hafal Quran. Dari umur berapa? 40 tahun sampai 63 tahun. Rasulullah itu bukan setahun hafal Quran 30 juz, bukan. Karena Al-Quran turunnya selama 23 tahun dan Rasulullah menghafalnya selama itu. Jadi kalau kita hafal Quran 6 tahun, 10 tahun, banter kuwi. Cepat itu ya. Jadi ngapain kita cepat-cepat ya? Kadang ada beberapa orang mengeluhkan hafal Qurannya lama, nggak masalah daripada sing ora ngapal ya. Daripada nggak ngapal lebih baik ngafal lama ya. Nggak masalah 1, 2. Artinya Bapak Ibu, masalah zikir ini jangan ya kemudian menjadikan kita yang berumur tua itu malas untuk menghafalnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang meriwayatkan Al-Quran kepada kita, yang menyampaikan hadis kepada kita, mereka masuk Islam sudah tua-tua, ya. Sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun baru masuk Islam dan mereka baru menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Jadi bukan halangan bagi orang-orang yang sepuh untuk tetap semangat dalam menghafal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan berikutnya adalah dari Imam Ahmad Ibn Hibban dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berpakaian dan apabila kalian berwudu, maka dahulukanlah dari yang kanan kalian. Ya. Ini memang berarti kalau tadi adalah hadis fi'li atau perbuatan Rasul, kalau ini adalah hadis qauli atau sabda berupa perintah dari Rasulullah. Bahwa beliau memerintahkan ketika kita berpakaian atau berwudu, maka kita hendaknya mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain juga dalam masalah
memakai sandal, menyisir, bersuci dan segala hal, itu Rasulullah senang jika didahulukan yang kanan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang menjaga keindahan pakaian atau yang tampak dari tubuh kita. Rawa Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi kami. Fara'a rajulan sya'ithan. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki yang indah, ya, maksudnya di sini rapi, mungkin saya kira ya, rapi maksudnya. Qad tafarraqa sya'ruhu, dengan membelah rambutnya, maksudnya disisir belah. Artinya ada seorang beliau melihat seorang laki-laki yang rapi begitu ya. Maka beliau kemudian mengatakan, faqal amakana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu. Adapun dia dapati dari ini apa yang melembutkan atau merapikan rambutnya, maksudnya ya beliau senang dengan orang seperti ini, ya, bagaimana menyisir rambutnya dengan rapi, pakaiannya rapi. Wara'a rajulan akhar, dan kemudian beliau melihat orang laki-laki yang lain. Wa alaihi thiyabun wasikhatun. Kemudian orang itu memakai pakaian yang kotor. Faqala amakana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu. Apa ndak ada, ya, dia dapati air sehingga dia bisa mencuci pakaiannya. Maksudnya beliau tidak senang dengan orang ini, orang banyu umbah-umbah gitu ya. Rasulullah nyindir atau tidak senang dengan seseorang yang di sini berpakaian yang tidak rapi. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, ini ada sedikit beberapa kalimat yang agak saya agak ragu. Dalam tafsir di sini maksudnya, mohon maaf, Rasulullah pertama melihat seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan. Ya, tafarraqa sya'rahu, itu sya'ru maksudnya rambutnya tidak rapi. Mohon maaf, saya ulang terjemahannya. Kemudian beliau mengatakan, amakana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu. Apa enggak dia dapati sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Maksudnya adalah minyak, ya, minyak yang bisa dia pakai untuk merapikan rambutnya. Nah, tadi saya salah terjemah ya. Jadi pertama beliau melihat ada seorang yang rambutnya tidak rapi. Maka kemudian beliau mengatakan, kok orang ono sampo, orang ono minyak sing iso ngrapek yang dia pakai atau yang dia bisa beli untuk merapikan rambut, menjadikan rambutnya rapi. Tentu maksudnya Rasul bukan bertanya ya, tapi beliau maksudnya adalah
mengingkari perbuatan tersebut. Artinya beliau pinginnya itu ya seorang muslim ya itu hendaknya rambutnya rapi, selalu disisir, dikasih minyak. Apa kalau sekarang ya, dikasih ya segala apa ya? Sarana ataupun apa yang bisa menjadikan rambutnya rapi. Sekali-kali ya salonan gitu, bapak-bapak. Boleh nggak salon bapak? Ya boleh ya, selama yang nyalon itu sesama laki-laki. Rambutnya dawa ya dicukur ya, yang rapi. Karena kadang-kala ada beberapa orang tuh katanya mengikuti sunnah tapi rambutnya wel-welan gitu, rambutnya nggak rapi, pakaiannya koyo pirang tahun rati kumbal gitu. Warnanya yang warna putih jadi kekuning-kuningan, warna hitam jadi abu-abu gitu. Karena saking lamanya ya, saking kadang tidak disetrika. Rasulullah tidak senang melihat orang-orang yang seperti itu. Pakaian meskipun pakaian lama tapi kalau rapi itu ya terlihat indah. Disetrika, dicuci, dikasih minyak wangi. Demikian juga rambut. Kalau rambut kita itu nggak bisa nggak bisa dirapikan, disisir nengen malah ngelawan itu karena saking keritingnya itu. Maka ya bagaimana lanjut dengan bisa memakai surban atau pakai pecis ya, sehingga rambut kita ini tidak kelihatan kusam gitu ya. Tumbas sampo, berarti membeli sampo itu sunnah ya. Membeli sampo itu sunnah karena Rasulullah memerintahkan di sini. Pakai minyak rambut sunnah. Zaman rino Pak, orang ngaring. Saat ini masih bris. Sekarang udah gak ada kayaknya. Ada. Masih ada Pak. Itu sunnah. Jadi meminyaki rambut kita. Meskipun Allah wis tua Ustaz, ya tua apa? Oh gitu derek perintahipun Kanjeng Nabi. Meskipun sudah tua enggak masalah kita minyaki. Oh sudah dibojo Ustaz, ora masalah ya. Meskipun enggak punya istri, enggak punya suami, enggak apa-apa kita merapikan rambut kita dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian kita juga disetrika, dikasih minyak wangi, ya dicuci. Ya. Kalau hanya sedikit jumlahnya, ya bagaimana caranya kita tetap merapikan pakaian kita. Kemudian hadis yang berikutnya dari hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah ya. Dzarrah ini sesuatu yang kecil ya, diartikan kadang-kala semut yang kecil dari rasa sombong. Ya. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya rasa sombong sekecil apapun. Apa maksudnya di sini? Maksudnya seseorang itu kalau meninggal dunia dan dia masih membawa dosa kesombongan, maka kalau dia seorang muslim, dia harus masuk ke dalam neraka dulu, dibersihkan dengan siksa Allah jika Allah tidak ampuni. Sehingga ketika dia masuk ke dalam surga, dia tidak membawa dosa sombong. Itu maksudnya ya. Jadi jangan salah paham di sini orang yang sombong itu kemudian dia akan masuk neraka tidak bisa masuk surga. Enggak. Karena keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar ya, pelaku dosa besar. Karena sombong itu dosa besar. Pelaku dosa besar itu dia tetap muslim naqisul iman, yang imannya berkurang. Atau dimakna juga pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia mukmin bi imanihi fasiqun bi dzambihi. Mukmin karena imannya, fasik karena kemaksiatannya. Ini beda dengan pahamnya
Khawarij. Kelompok sesat yang namanya Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar itu masuk neraka selama-lamanya. Dalilnya banyak Bapak Ibu, dalam Al-Quran banyak dalilnya. Salah satunya wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua orang mukmin dan jika dua kelompok mukmin itu berbunuh, saling membunuh, ya, disebutkan dalam Al-Quran, dan jika dua kelompok mukmin itu saling membunuh, maka damaikanlah keduanya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebut mukmin dan mukmin. Artinya mukmin yang memerangi mukmin saling bunuh-bunuhan itu masih disebut sebagai orang mukmin. Padahal membunuh itu dosa besar, ya, membunuh dosa besar. Memerangi kaum mukminin dosa besar, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyebut mereka orang mukmin. Ini penjelasan ya supaya tidak salah paham dengan makna dari hadis ini. Sering kita sampaikan, sering kita dengar dari para ustadz, para tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong meskipun kecil. Itu maksudnya dibersihkan. Kalau tidak diampuni oleh Allah, dibersihkan di neraka dan satu waktu maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar, apalagi dosa kecil, dan dia seorang mukmin, dia akan masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Ya, kalau dia berbuat dosa maksudnya, kalau dia berbuat dosa dan tidak diampuni oleh Allah, dia masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Kita lanjutkan. Qala rajulun, kemudian ada seorang yang berkata, innar rajul, ada seseorang yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, seseorang itu senang kalau pakaiannya bagus. Wa na'luhu hasanah, sandalnya bagus. Ya, ini sahabat ini khawatir, ya, khawatir mempertanyakan kepada Rasul. Ada orang itu senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apa kayak gini juga termasuk kesombongan? Maksudnya gitu ya. Apa ini juga termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Jadi senang pakaian yang rapi, senang pakaian yang bagus itu bukan kesombongan. Okay? Bukan kesombongan, justru malah Allah senang kalau pakaian kita rapi, sendal kita rapi, pecis kita rapi, tubuh kita wangi, kita rawat, ya, selain olahraga, kita jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Itu Allah senang yang kayak gitu. Innallaha jamilun, Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, senang dengan keindahan. Al-kibru, Rasulullah kemudian melanjutkan, al-kibru yang disebut sombong itu batorul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi bukan berarti kita suka yang indah-indah itu terus dikatakan kita sombong, bukan. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran, ya, dan meremehkan orang lain. Inilah kenapa iblis dikatakan sombong, karena dia meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Cukuplah seseorang itu disebut sombong saat dia menganggap orang lain lebih rendah daripadanya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati ya. Ketika kita memandang orang lain lebih rendah, lebih hina, tidak lebih baik daripada kita, maka berarti kita sudah terkena virus kesombongan. Harusnya bagaimana? Harusnya ketika kita melihat orang lain itu kita ambil kebaikan-kebaikannya. Ya, kita ambil sisi positifnya. Tapi dia melakukan dosa ini, iya, kita pun juga melakukan dosa. Ya, semua orang itu pendosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Entah dosa itu yang disengaja atau tidak sengaja, itu potensi semua orang kan berbuat dosa. Tapi dia nggak pernah ngaji. Ya bisa jadi Allah memuliakan dia bukan dari ngajinya. Tapi dia nggak pernah sedekah. Ya bisa jadi Allah memuliakan dari amalan-amalan yang lain yang kita tidak mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, ambil hikmah, ambil sisi positif dari orang lain.
Jangan sampai kita terjatuh kepada kesombongan yang disebut di dalam hadis ini batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, misalnya kita disampaikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sudah jelas maknanya, sudah jelas tafsirnya, tidak ada perselisihan para ulama, kemudian kita mengatakan kowe iki sapa? Cah wingi sore, ya. Agak ngaji wingi sore, wis wani nyeramai aku. Itu berarti kita sombong. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun, dari yang lebih muda, dari orang yang ilmunya lebih sedikit, dari orang yang tidak kita kenal, dari siapapun. Bahkan dari orang yang baru aja masuk Islam sekalipun. Seandainya dia menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, maka diterima. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah berikan kita semua rasa qanaah, rasa tawadhu, rasa rendah hati, dan kita tidak sombong kepada siapapun. Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan, kuatkan jasmani kita, zahir batin kita, Allah panjangkan umur kita dan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.